ada yang meragukan silsilah bahwa betul Pak Alwi ini silsilah dari Rasulullah SAW. Bagi saya, pernyataan Kiai Khalil Yahyastakuf ini sangat penting, terutama bagi warga Nahdliyin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cong Aab di channel AA DJ. Salam NKRI. Baik sahabat, beberapa hari ini kita tidak sempat upload video karena ada banyak agenda-agenda setelah Lebaran. Agenda-agenda terkait dengan silaturahim sama keluarga, sama teman, sama saudara, dan juga sama keluarga-keluarga yang ada di jauh sana. Mungkin di sini kita masih ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat sahabat-sahabat subscriber sekalian. Kali ini kita kembali buka-buka sosial media. Oh, ternyata pembahasannya masih di sekitar tentang polemik nasab dan juga silsilah, yang mana pembahasannya ini sejak pertengahan bulan puasa hingga saat ini masih dibahas tentang perbedaan pandangan tentang silsilah nasab Ba'alawi dan juga silsilah keturunan Wali Songo. Keduanya ini sebetulnya berawal dari sama-sama tersinggung, yang mana Ba'alawi ini tersinggung dengan salah satu kajian ataupun penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin, yang menyatakan bahwa habaib di Indonesia ini masih belum terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah dengan melakukan penelitian dari kitab-kitab klasik sejak abad ketiga hingga abad ke-14. Ada banyak para tokoh-tokoh yang membahas untuk menemukan pangkal yang menjadi polemik. Di sisi lain, dari sisi keturunan Wali Songo ini juga tersinggung karena ucapan Habib Bahar yang menyatakan bahwa keturunan Wali Songo itu tidak ada, walaupun ada terputus. Lalu kemudian terjadilah saling adu argumen. Tapi sayangnya sosial media ini tidak terbatas dan tidak ada filter. Siapapun bisa memberikan asumsi, memberikan narasi, ikut mengomentari, ikut membahas. Jadi tidak sedikit orang yang tidak paham tentang silsilah ini juga ikut membahas tentang ini. Walaupun pada dasarnya ini adalah kajian dari para ahli, orang yang bisa meneliti dari sisi silsilah dari kitab-kitab klasik yang ada. Nah, jadi sayang sekali ketika kita tanggapi ini sebuah perseteruan antara Ba'alawi dan Dzurriyyah Wali Songo. Ini sebetulnya adalah ranah kajian dan banyak hikmah yang kita dapatkan. Mana sadar atau tidak kita bisa lebih memahami lagi tentang silsilah, tentang kehabiban di Indonesia ini, tentang para habaib di Indonesia ini, tentang silsilah Wali Songo. Itu yang kita dapatkan dari kajian-kajian para tokoh-tokoh ini. Jadi kalau ada orang-orang yang mengambil kesempatan untuk pansos di dalam konteks perselisihan, perbedaan pandangan tentang silsilah dan nasab Dzurriyyah Wali Songo dan juga Ba'alawi ini saya kira harus hati-hati. Karena apa? Karena nasab ini ranahnya orang-orang yang bisa memahami tentang silsilah. Ada banyak yang mengatakan bahwa yang paham silsilah itu ya orang itu sendiri. Jadi kita yang bukan dari bagian-bagian mereka, maka kita harus diam. Justru kita mengambil pelajaran dan juga mengambil hikmah dari adanya perbedaan pandangan tentang silsilah dan nasab ini. Polemik ini terus bergulir. Kita lihat ini tidak boleh terus bergulir menjadi liar, terus menjadi asumsi, pembahasan yang semakin liar di masyarakat kita. Harus ada pemahaman yang menjadi penengah. Dan sekarang alhamdulillah PBNU walaupun tidak secara resmi atas nama lembaga sudah menyatakan pandangannya dari polemik silsilah nasab ini. Kita lihat videonya. Ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al.
ada yang meragukan silsilah bahwa betul Pak Alwi ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun tentang sambungan silsilah Pak Alwi ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah, bukti-bukti barokah dari zuriyah Pak Alwi ini. Kita merasakan sendiri. Ini semua santri kan, ngaji semua di pondok kan, semuanya merasakan barokahnya sulam safira. Ini taklif dari Syekh Sayyid Salim bin Sumer Ba'almi. Kiai-kiai sampai sekarang masih memegangi kitab yang sangat terkenal, kumpulan fatwa namanya Bughiyatul Mustarsyidin. Ini taklif dari Syekh Al-Habib Abdurrahman Ba'almi. Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang turut, apalagi catatan silsilah yang turut. Ini silsilah, catatan silsilahnya Kiai Husni aja udah hilang, di atasnya itu siapa udah tidak tahu. Tapi kita yakin bahwa Kiai Husni ini min Quraisy. Kenapa? Kita merasakan asar barokahnya. Kita merasakan asar barokahnya. Bung Karno, kita yakin min Quraisy karena kita merasakan asar barokahnya. Bagaimana mungkin barokah dari proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa kita rasakan sampai sekarang kalau tidak ada barokah dari Quraisy sebagai a'immatul muslimin. Makanya kalau kita dapat imam yang fihi lan hadir min Quraisy, alhamdulillah. Jangan sampai nantang kualat nyari imam yang jelas-jelas bukan Quraisy, itu aja. Nah, hadis Nabi saja baru dikompilasi 200 tahun setelah beliau wafat. Bukan berarti tidak ada riwayat. Ya, walaupun 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat tidak ada catatan tentang hadis, bukan berarti tidak ada riwayat. Walaupun 400 tahun tidak ada catatan tentang urutan silsilah Pak Alwi, bukan berarti tidak ada silsilah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya saya mengajak pada kita sentuhan warga Nahdien tidak perlu persoalkan, karena kita sudah membuktikan sendiri, merasakan sendiri barokah. Ya. Kita yakin bahwa Pak Alwi bin Dzurriyyati Rasulullah SAW karena kita merasakan barokah. Nah, seperti itu yang sudah disampaikan oleh Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua PBNU. Saya kira pernyataan beliau ini sangat penting sekali untuk meredam masyarakat kita agar tidak terlalu dalam terlibat di masalah polemik nasab dan silsilah para habaib dan juga silsilah Dzurriyyah Wali Songo. Dan juga beliau menghimbau untuk masyarakat kita untuk tidak terlalu memfokuskan pada perbedaan-perbedaan di masalah silsilah dan nasab ini. Seperti yang dikatakan oleh Gus Yahya Khalil Stakuf ini, bahwa walaupun nasab itu, walaupun tidak ada penyebutan selama 400 tahun setelah wafatnya, walaupun tidak ada penyebutan Ubaidillah selama 400 tahun, bukan berarti silsilah itu tidak ada. Hal itu digambarkan oleh beliau bahwa kompilasi
hadis pun ini baru ada catatan 200 setelah wafatnya Nabi Muhammad. Tetapi bukan berarti rawinya ini tidak ada, bukan tidak ada riwayatnya. Walaupun selama itu tidak ada penulisan, tetapi bukan berarti ini tidak ada riwayatnya. Ini masalah penulisan saja. Bagi saya, pernyataan Kiai Khalil Yahya Stakuf ini sangat penting. Nah, terutama bagi warga Nahdliyin, kita juga mengajak bahwa oke, kita stop berbicara tentang polemik ini. Nah, walaupun kita bahas terus menerus, ini sulit untuk menemukan ujung pangkalnya. Mending kita ambil pelajaran dari sebuah hadis Nabi, idza balaghana sabi ila adnan famsiku. Poinnya di mana? Poinnya ada hal-hal yang terkadang itu kurang jelas dari sisi silsilah, tetapi bukan berarti itu tidak ada. Dan kita meyakini bahwa dari silsilah Ba'alawi ini ada nutfah nubuwah. Begitu juga keturunan Wali Songo ini kita melihat nutfah nubuwah. Itu saja. Nah, kita jangan terprovokasi dengan adanya oknum yang menjadi dalang, menjadi asal muasal dari adanya polemik ini. Baik dari sisi manapun, kita harus tetap objektif melihat perbedaan-perbedaan ini. Jangan sampai terbawa narasi untuk menafikan salah satunya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.